Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sebuah kode pemrograman bahasa C, yaitu Todo, di mana kode ini adalah implementasi sederhana dari sebuah aplikasi to-do list dalam bahasa C. Tujuannya ini adalah untuk memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, dan menghapus tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam daftar mereka. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang include yang tiga ini. Nah, kalau include stdio.h ini adalah preprosesor direktif yang menyertakan header file stdioh ini yang berisi deklarasi fungsi-fungsi standar untuk input-output seperti yang kita ketahui itu kayak printf dan scanf gitu. Nah, kalau include stdlib.h ini itu preprosesor direktif yang menyertakan header stdlib ini eh, yang berisi deklarasi fungsi-fungsi standar untuk alokasi memori dinamis, kontrol proses, dan fungsi-fungsi umum lainnya seperti exist, eh, seperti itu lah. Nah, lanjut kalau ke include string ini, eh, tujuannya ini untuk menyertakan header file string.h ini yang berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk memanipulasi string seperti strcpy dan str lainnya. Lanjut ke define max tax 3 dan define max tax length 50. Nah, ini yang define max tax 3 ini, konstanta ini didefinisikan dengan nilai 3. Nah, digunakan untuk menentukan maksimum jumlah tugas yang dapat disimpan dalam to-do list. Nah, kalau yang max tax length ini, 50 ini, ini digunakan untuk menentukan panjang maksimum deskripsi dari setiap tugas dalam to-do list. Nah, lanjut ke struktur menyimpan task. Nah, struktur ini memiliki dua anggota di mana ada description dan status. Nah, description ini merupakan array karakter yang menampung deskripsi dari sebuah tugas. Ukuran array sesuai dengan nilai dari max task select ini yang didefinisikan sebelumnya. Ini akan memungkinkan penyimpanan deskripsi tugas hingga panjang maksimum yang telah ditentukan. Lanjut ke status, di mana status ini merupakan variabel bertipe integer yang menyimpan status tugas. Dalam kode ini, status tugas direpresentasikan dengan bilangan bulat di mana 0 menandakan bahwa tugas belum selesai dan eh, nilai 1 itu menandakan bahwa tugas selesai. Dengan menggunakan taks ini, setiap elemen dalam to-do list akan memiliki dua bagian, deskripsi tugas dan statusnya. Lanjut ke ini, struktur untuk menyimpan to-do list. Di sini ada dua anggota di mana ada taks dan numstaks. Nah, kalau taks ini, bentar, taks ini merupakan array dari struktur taks yang merupakan tugas-tugas dalam to-do list. Ukuran array ini sesuai dengan nilai max taks yang saya ucapkan tadi. Nah, ini memungkinkan menyimpan hingga maksimum max tax tugas dalam to-do list. Kalau numtax ini merupakan variabel bertipe integer yang menyimpan jumlah tugas yang saat ini ada dalam to-do list. Ini memungkinkan untuk melacak beberapa tugas yang ada dalam daftar pada suatu waktu. Nah, dengan menggunakan struktur ini, to-do list ini, kita dapat menyimpan daftar tugas dalam sebuah struktur yang terorganisir dengan baik dengan kemampuan untuk menambahkan, menghapus, dan memperbarui tugas-tugas tersebut. Nah, lanjut ke fungsi untuk menampilkan daftar todo, di mana ada di sini fungsi display text yang digunakan ini untuk menampilkan daftar tugas dari sebuah to-do list ke layar. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang void display text const to-do list uh, to-do list ini. Nah, ini adalah deklarasi fungsi yang tidak mengembalikan nilai void, nilai atau void, dan menerima parameter berupa pointer ke struktur to-do list. Parameter const menunjukkan ini bahwa isi dari struktur to-do list tidak akan dimodifikasi oleh fungsi ini. Nah, lanjut ke print f daftar to-do %d 3 and to-do list non-task. Nah, artinya itu mencetak judul daftar to-do list ke layar dengan format daftar todo. Nah, nanti ini jika kita compile ini akan menghasilkan daftar todo seperti itu. Lanjut uh, ke yang ini hampir sama ke yang tadi. Uh, tapi if to-do list itu numtak sama dengan 0 itu memeriksa apakah to-do list kosong. Jika ya, maka mencetak pesan bahwa tidak.
belum dapat data yang tersedia gitu. Nah, kalau yang ke ini for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari to-do list numtax I++, printf %d%s garing n ini, pokoknya ini, itu melakukan interaksi melalui setiap tugas dalam to-do list dan mencetak nomor tugas dan deskripsi tugas ke layar. Nomor tugas dihitung dari 1, bukan 0, sehingga ditambah 1 pada indeks I. Deskripsi tugas diambil dari atribut description dari struktur teks yang berada dalam array teks dalam struktur to-do list. Nah, fungsi ini memberikan gambaran tentang tugas-tugas yang ada dalam to-do list kepada pengguna. Jika to-do list kosong, pesan yang sesuai akan ditampilkan. Jika tidak, daftar tugas akan ditampilkan dengan nomor dan deskripsi tugas. Nah, oke. Lanjut ke fungsi add text, di mana ini add text digunakan untuk menambah tugas baru ke dalam to-do list. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan void add text to-do list. To-do list char description. Nah, ini adalah deklarasi fungsi yang tidak mengembalikan nilai void dan menerima 2 parameter. Parameter pertama adalah pointer ke struktur to-do list. Nah, yang akan dimodifikasi untuk menambahkan tugas baru. Parameter kedua adalah pointer ke string yang berisi deskripsi dari tugas baru yang akan ditambahkan. Nah, kalau yang ini if to-do list num task lebih kecil dari max task, kita hampir sama ke yang tadi. Nah, kalau ini memeriksa apakah to-do list masih memiliki kapasitas untuk menambahkan tugas baru. Jika jumlah tugas saat ini atau numstack kurang dari maksimum tugas max task, maka tugas baru dapat ditambahkan. Seperti itu. Lanjut ke strcp ya, itu menyalin deskripsi dari tugas yang baru ke dalam atribut description dari elemen tugas yang ditambahkan ke to-do list. Deskripsi tersebut diambil dari parameter description yang diterima oleh fungsi. Lanjut ke to-do list task. Ini agak susah ya. Yang statusnya sama dengan 0. Ini. Ini aja deh. Ya. Ini tujuannya mengatur status tugas yang baru menjadi 0, yang berarti tugas tersebut belum selesai. Oke, lanjut ke to-do list numtax++. Ini meningkatkan jumlah tugas dalam to-do list setelah tugas baru berhasil ditambahkan. Kalau printf ini, itu mencetak pesan ke layar yang memberitahu pengguna bahwa tugas baru telah berhasil ditambahkan. Nah, kayak printf ini berhasil melakukan tindakan. Nah, printf to-do baru ditambahkan sesuai dengan deskripsinya. Nah, kalau yang ini jika to-do list sudah penuh, maka di print lah to-do list sudah penuh, tidak dapat menambahkan lagi seperti itu. Lanjut ke fungsi untuk menghapus to-do list dari uh, menghapus to-do dari to-do list. Nah, ini fungsi remove task ini digunakan untuk menghapus sebuah tugas dari to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Nah, kalau yang ini void remove task to-do list integer text number, ini adalah deklarasi fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan menerima 2 parameter. Parameter pertama adalah pointer ke struktur to-do list, yang kedua itu untuk nomor tugas yang akan dihapus. Lanjut ke ini, if text number lebih besar atau sama dengan 1, dan text number lebih kecil dari atau sama dengan to-do list task, ini memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan berada dalam rentang yang valid antara 1 dan jumlah tugas saat ini dalam to-do list. Jika ya, maka tugas dapat dihapus. Gitu. Jika tugas diberikan valid, maka dilakukan penghapusan tugas dengan langkah-langkah berikut. Nah, yaitu 1, pesan berhasil hapus dan deskripsi tugas sebelum dihapus dicetak ke layar. Dilakukan pergeseran elemen-elemen tugas setelah tugas yang dihapus ke posisi sebelumnya dalam array untuk mengisi kekosongan yang terjadi setelah penghapusan. Jumlah tugas dalam to-do list digunakan list dikurangi 1. Ini dikurangi 1. Lanjut, jika nomor tugas yang diberikan tidak valid, nah, maka
jika nomor tugas melebihi jumlah tugas yang ada dalam to-do list, namun masih dalam rentang maksimum tugas atau max task, maka dicetak pesan bahwa tugas tidak tersedia. Nah, kalau jika nomor tugas di luar rentang yang valid, kurang dari satu atau lebih dari besar dari max task, maka dicetak pesan bahwa nomor tugas tidak valid juga. Nah, fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menghapus sebuah tugas dari to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan dengan memeriksa validasi nomor tugas dan mengubah struktur to-do list sesuai dengan tugas yang dihapus. Lanjut ke ini, bentar ya, void edit task. Nah, kalau void edit task ini yang baris 68 ini adalah deklarasi fungsi yang tidak mengembalikan nilai void dan menerima 3 parameter. Parameter pertama adalah pointer ke struktur to-do list yang akan dimodifikasi untuk mengubah deskripsi tugas. Dan parameter kedua adalah nomor tugas yang akan diubah deskripsinya. Parameter ketiga adalah deskripsi baru yang akan diberikan tugasnya gitu. Nah, yang pertama dari if task number lebih besar atau sama dengan 1 dan task lebih kecil dari to-do list task, ini memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan berada dalam rentang yang valid antara 1 dan jumlah tugas saat ini dalam to-do list. Jika ya, maka deskripsi tugas dapat diubah. Nah, yang ketiga, jika nomor tugas yang diberikan valid, maka dilakukan pengubahan deskripsi tugas dengan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Pesan berhasil diubah dan deskripsi tugas belum perubahan dicetak ke layar. Yang kedua, deskripsi tugas diubah menjadi deskripsi yang baru diberikan. Dan terakhir, deskripsi tugas setelah perubahan dicetak ke layar. Nah, lanjut, jika nomor tugas yang diberikan tidak valid, eh, contohnya melebihi jumlah tugas yang ada dalam to-do list, namun masih dalam rentang maksimum itu hampir saja sama ke yang di atas itu, maka dicetak pesan bahwa tugas tidak tersedia. Dan jika nomor tugas di luar rentang yang valid kurang dari satu atau lebih besar dari max task, maka dicetak pesan bahwa nomor tugas tidak valid. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengubah deskripsi dari sebuah tugas dalam to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Lanjut, ini ini integer main. Nah, kalau ini uh, to-do list ini artinya itu pada saat inisialisasi tidak ada tugas yang ada dalam daftar sehingga next diatur menjadi 0. Nah, diatur menjadi 0. Nah, kalau integer choice ini mendeklarasikan variabel choice yang akan digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kalau char description, max task length, ini mendeklarasikan array karakter description untuk ukuran maksimum. Max task length yang akan digunakan untuk menyimpan deskripsi tugas yang akan ditambahkan ke to-do list. Nah, kalau integer task number ini mendeklarasikan variable text number yang akan digunakan untuk menyimpan nomor tugas yang akan dihapus atau diubah oleh pengguna. Dengan mendeklarasikan variabel-variabel ini, uh, program siap untuk menerima input dari pengguna dan prosesnya sesuai dengan logika yang telah ditentukan. Nah, kalau yang ini, while satu ini, yang menjalankan program utama. Nah, display task and to-do list memanggil fungsi display task untuk menampilkan to-do list saat ini ke layar. Yang kedua, itu mencetak menu opsi untuk pengguna. Nah, contohnya ini nanti ada keluar menu dan dicetak 1 tambah data, yang kedua ubah data, yang ketiga hapus data, dan 0 keluar, dan dibuat pilih. Nah, itu akan membuat scanf, dan scanf ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel choice. Nah, tapi if pernyataan if ini memeriksa apakah input pengguna dari 25. Jika iya, menunjukkan bahwa pengguna ingin memeriksa daftar tulis tanpa menambahkan atau mengubah tugas apapun. Jika choice sama dengan 25, program akan mencetak daftar tulis yang kosong ke layar dengan pesan belum terdapat data yang tersedia. Nah, setelah itu,
program akan mencetak ulang menu opsi untuk penggunanya dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop menggunakan pernyataan continue. Nah, ini memberikan opsi untuk melihat daftar to-do list tanpa menambahkan atau mengubah tugas apapun jika mereka memilih nomor 2. Pada bagian switch ini, terdapat struktur kontrol yang memproses pilihan penggunaan, choice. Jika pengguna memilih opsi 1, yang berarti mereka ingin menambahkan tugas baru ke to-do list, program akan memeriksa apakah to-do list sudah mencapai kapasitas maksimum atau belum. Nah, artinya yang pertama itu, jika to-do list sudah penuh, program akan mencetak pesan kesalahan yang menyatakan bahwa eh, kapasitas penyimpanan telah penuh. Nah, itu. Nah, setelah mencetak pesan kesalahan, program ini menggunakan pernyataan continue untuk melanjutkan ke iterasi berikut dari loop tanpa menjelaskan kode di bawahnya dalam blok case 1. Ini berarti bahwa program akan kembali ke awal loop untuk menampilkan kembali to-do list dan menu opsi untuk pengguna tanpa menjalankan perintah tambahan yang terkait dengan penambahan tugas baru. Ini adalah cara yang baik untuk memberi tahu pengguna tentang batasan kapasitas to-do list dan mencegah mereka menambahkan lebih banyak tugas daripada yang diizinkan. Nah, yang kedua itu ini, else printf menambah todo. Ini belum mencapai kapasitas maksimum sehingga pengguna dapat menambahkan tugas baru ke dalamnya. Jika to-do list belum penuh, maka else ini program akan mencetak pesan menambah to-do ke layar. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa mereka sekarang dapat memasukkan deskripsi untuk tugas baru yang ingin mereka tambahkan. Setelah mencetak itu, akan program menggunakan scanf untuk membaca deskripsi tugas baru yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel description. Nah, setelah pengguna memasukkan deskripsi tugas baru, fungsi text ini dipanggil untuk menambahkan tugas baru ke dalam to-do list. Deskripsi tugas baru yang telah dimasukkan oleh pengguna akan disertakan sebagai argumen ke dalam fungsi text. Nah, setelah menambahkan tugas baru, program akan menggunakan pernyataan break untuk keluar dari switch case dan melanjutkan eksekusi program setelah blok switch. Ini berarti program akan kembali ke awal loop utama untuk menampilkan kembali to-do list dan menu opsi. Nah, dengan cara ini pengguna dapat terus menambahkan tugas baru ke dalam to-do list hingga mencapai batas kapasitas maksimum yang telah ditetapkan. Nah, lanjut ke case yang kedua, di mana case 2 ini mencetak printf mengubah todo dan printf not todo. Nah, program mencetak pesan mengubah todo ke layar untuk memberitahuan pengguna bahwa mereka sedang melakukan operasi mengubah tugas. Nah, program ini kemudian meminta pengguna untuk masukkan nomor tugas yang ingin diubah deskripsinya dengan mencetak no todo. Nah, dan menggunakan scanf %d ini untuk membaca nomor tugas yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan ke dalam variabel text number. Setelah mendapatkan nomor tugas yang ingin diubah, program memeriksa apakah nomor tugas tersebut valid antara 1 dan jumlah tugas saat ini dalam to-do list. Jika nomor tugas valid, program ini meminta pengguna untuk memasukkan deskripsi baru untuk tugas tersebut dengan mencetak pesan ubah todo menjadi dan menggunakan scanf. Itu. Lanjut, setelah mendapatkan deskripsi baru, fungsi edit text dipanggil untuk mengubah deskripsi tugas dengan nomor yang sesuai dalam to-do list. Deskripsi baru yang dimasukkan oleh pengguna akan disertakan sebagai argumen ke dalam fungsi edit text. Jika nomor tugas tidak valid, program ini mencetak pesan kesalahan yang sesuai. Nah, gagal melakukan tindakan. Setelah menangani operasi mengubah tugas, program menggunakan pernyataan break di mana untuk keluar dari switch case untuk melanjutkan eksekusi program setelah block switch. Dengan cara ini, pengguna dapat mengubah deskripsi dari sebuah tugas dalam to-do list dengan memasukkan nomor tugas yang ingin diubah serta deskripsi baru yang diinginkan. Lanjut ke case yang ketiga, hampir sama yang ke atas, di mana program ini mencetak pesan menghapus todo ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang melakukan operasi penghapusan tugas. Nah, kemudian program ini meminta pengguna untuk memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus dan mencetak pesan no todo.
dan menggunakan scanf untuk membaca nomor tugas yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel task number. Nah, setelah mendapatkan nomor tugas yang ingin dihapus, fungsi remove task ini dipanggil untuk menghapus tugas dengan nomor yang sesuai dari to-do list. Kalau yang case 0 ini, jika pengguna memilih opsi 0, ini menunjukkan bahwa mereka ingin keluar dari aplikasi gitu. Nah, itu akan mencetak menutup aplikasi dan exit 0 untuk mengakhiri eksekusi program. Nah, default ini jika pilihan pengguna tidak valid atau tidak sama dengan 1, 2, 3, atau 0, program akan mencetak pesan kesalahan yang mengatakan pilihan tidak valid, mohon masukkan pilihan yang benar. Nah, setelah menangani pilihan pengguna dalam switch case, program ini kembali ke awal loop while untuk menampilkan kembali to-do list dan menu opsi untuk pengguna, sehingga pengguna dapat terus berinteraksi dengan aplikasi. Nah, kita akan mengcompile-nya di laptop kita. Pertama-tama kita buat terminal, kita buat gcc 1 todo.c. Nah, ini akan menghasilkan seperti itu. Kita ketik ini. Ntar. Nah, itu sesuai dengan kode yang udah aku jelaskan tadi, dia kan ada belum terdapat data yang tersedia. Jadi artinya itu belum ada data yang tersedia dari kan kita belum compile sebelumnya. Jadi belum ada terdapat data yang tersedia. Nah, setelah itu program akan mencetak menu, tambah data, ubah data, dan hapus data, dan nol keluar. Nah, semisalnya kita buat tambah data. Nah, menambah data, kita buat, maaf. Kalau daftar todo ini 2, hapus data, ubah data. Nah, kita pilih dulu, contohnya keluar. Nah, langsung menutup kasih. Jika kita bikin pilihan tidak valid, 2, 3, misalnya. Bentar ya. Ini harus cepat selesai. Cara ngomongin di sini lagi. Kita pilih nomor 25. Belum terdapat data yang tersedia. Nah, jika nomor 2, ubah data, mengubah todo, nomor todo. Jika tidak ada todo, kita coba pilih 1. Belum terdapat data yang tersedia. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.